Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak doakan semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, biar adik-adik sehat selalu. Kakak doakan yang hari ini sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Cepat sembuh, jadi kita bisa belajar bareng lagi, bersama-sama lagi bersama kakak. Adik-adik, hari ini kakak ingin mengajarkan bagaimana cara mengerjakan faktor persekutuan terbesar ya. Materi ini bisa ditemukan di kelas 4 juga ada, kelas 5, kelas 6 juga ada ya, materi faktor persekutuan terbesar. Cuman level soalnya yang berbeda. Baik adik-adik, sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel kakak menuju 100 subscribe. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan adik-adik yang telah mensubscribe channel kakak ya. Impian adik-adik tercapai, sukses dalam pendidikannya, dan sebagainya. Baik adik-adik, kita mulai langsung. Adik-adik, apa adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan FEB, faktor persekutuan terbesar? Faktor persekutuan terbesar adalah ini definisinya ya. Kita rubah warna hitam. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, karena ini FPB ya, diambil persekutuannya yang paling besar. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng bagaimana cara memfaktorkan ya. Cara memfaktorkan. Jadi FPB itu cari faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih ya, yang paling besar. Kita kasih contoh ya. Misalkan kakak minta di sini ada beberapa, sebelum masuk ke contoh soal, kita kakak langsung aja. Ada beberapa cara mengerjakan FPB. Yang pertama adalah cara faktor persekutuan atau cara sederhana. Yang pertama, cara faktor persekutuan. Misalkan tentukan FEB di sini ya, soalnya kecilin dikit lah. Tentukan FEB dari 6 dan berapa ya? Dan 9 dengan menggunakan faktor persekutuan. Tentukan FEB, ini kurang B, FEB dari 6 dan 9 dengan menggunakan faktor persekutuan. Nah, langkah pertama adalah tentukan faktor persekutuan dari 6. Kalau adik-adik sudah bisa langsung seperti ini ya. 6, faktor persekutuannya adalah 1 itu lawannya, atau pakai ini ya adik-adik, pakai kotak ini bisa nih. Pakai kotak ini
Biar gampang. 1 lawannya 6. 1 kali 6, 6. 2 lawannya 3. Ada lagi gak? 4, gak ada. 5, gak ada. Jadi faktor persekutuannya adalah 1, udah 1, 2, udah 2, 3, ada 2, 6. Sekarang faktor persekutuan, faktor dari 9. Bisa di sini. Kita bikin kotak. Faktor dari 9. 1 lawannya 9. 2 ada? Enggak ada. 3, 3. Jadi, faktor dari 9 itu adalah 1, 3, dan 9. Nah, dari sini karena persekutuan itu berarti sama ya. Nah, di sini ada yang sama yaitu 3 dan 1. Karena ini FEB ya, FEB maka diambil yang paling besar. Yang paling besarnya adalah berapa? Angka 3. Jadi FEB-nya adalah 3. Nah, itu dengan cara menggunakan faktor persekutuan. Kita hapus dulu ya. Ini kita. Oke. Kita buktikan dengan cara lain. Cara yang kedua adalah cara faktorisasi. Atau B. Tadi B atau A ya? Kita cek dulu. A ya, berarti B. B agak gede ya angkanya ya. Berapa? 24. Cara faktorisasi ya, cara faktorisasi prima. Nah, cara faktor itu kita bikin pohon faktor dari 6, kita buktikan apakah jawabannya sama, cara yang pertama dengan cara kedua, nanti kita berlatih bareng-bareng ya. 6 itu, kalau kita pakai pohon faktor ya, sini, kalau 2 adalah 3. Jadi, 6 adalah 2 kali 3. Yang kedua, 9. Faktornya adalah 3. 3 kali 3. Nah, maka 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka FEB-nya adalah FEB-nya adalah cari yang sama. Nah, di sini di atas bawah, di atas ada, di bawah ada, yaitu ini, angka 3 ya. Di atas ada, di bawah ada. Langkah berikutnya, jika sudah yang sama, jika lebih dari 1, boleh 2, boleh 3, tapi dua-duanya harus ada di atas dan di bawah ya. Nah, ambil pangkatnya yang paling kecil, 3. Nah,
Jadi EPB-nya 3. Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan petak sawah. Nah, petak sawah, kakak menyebutnya petak sawah ya. Kalau yang lain apa menyebutnya? Kakak lupa. Nah, kalau petak sawah dengan soal yang sama, yaitu 6 dan 9. Kita bikin petak sawahnya. Ini taruh di sini 6, taruh di sini 9. Teman-teman, gunakan dulu dari angka yang terkecil. 2 ya, jangan 1, bilangan prima itu 2 ya. 2. Nah, karena ada angka yang bisa dibagi 2 yaitu 6. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Yaitu berapa? 3. 9 nggak bisa dibagi 2, turunkan. Nah, 9 di sini ya. Oke. Karena 3 nggak bisa dibagi 2, 9 nggak bisa dibagi 2, kita pakai 3. Nah, kalau 3 bisa dua-duanya nih. 3 ini nih 1, ini 3. Jangan lupa dibuletin. Yang terakhir adalah masih ada nih yang harus dibagi, gunakan 3. Di sini berarti maaf, kurang bagus nih. Petak sawahnya. Nah, yang ini nggak usah dibuletin ya, karena hanya bisa membagi satu angka saja, yaitu 9. Setelah itu, ambil EPB-nya yang bisa membagi kedua angka tersebut, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah 3. Sama ya, menggunakan faktor persekutuan, menggunakan faktorisasi prima, hasilnya adalah 3. Silahkan pilih yang menurut adik-adik mana yang paling mudah. Mari kita coba satu soal dulu. Kakak kasih satu soal. Nanti adik-adik kerjakan. Setelah dikerjakan kita bahas bareng. Soalnya adalah tentukan EPB dari 12 dan 8. Tentukan EPB dari 12 dan 8. Ya. Kita akan gunakan cara satu dulu. Ya. Kita gunakan cara satu dulu, berarti menggunakan faktor persekutuan ya. 12, kakak langsung aja ya. 12 itu 1 lawannya 12. 2 lawannya 6. 3 itu adalah 4. Nah, jadi ini faktornya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan untuk 18, ini 18 ya. Tadi salah nulis soal. Oke. Untuk 18 itu 1, 18, 2 itu 9, 3 itu 6.
Gadai lagi ya. Nah, di sini kita sudah menemukan beberapa angka yang sama. Satu ini sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Ya. Nah, ambil yang paling besar. Karena faktor persekutuan terbesar, maka ambil yang paling besar. Berarti EPB-nya adalah 6. Mari kita buktikan dengan pohon faktor. Di sini ya. Faktorisasi. Dengan cara faktorisasi. 2 itu 6. 6 itu 2 kali 3. Jadi untuk 12 ini, di sini 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Nah, yang diambilnya yang ini aja. 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Yang kedua adalah 18. 18 itu 2, 9. Sama 2 nggak bisa lagi, gunakan 3 kali 3. Jadi 9. Ini ambilnya 2. Nah. 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. FEB-nya ambil angka yang dari faktorisasi 12 dan 18 ada dua-duanya. Ada di sini 2 ada di sini. 2 di sini ada. Ambil pangkatnya yang paling kecil, 2. Ini pangkat 1. Yang kedua, 3 juga ada, sama. Nih, 3, ini juga 3. Ambil pangkatnya yang paling kecil. Jadi jawabannya 6. Sama ya dengan yang ini. Yang terakhir kita gunakan petak sawah. Kita gunakan petak sawah. Kita gunakan petak sawah. Nah, di sini 12 dan 18. Pakai 2 dulu. Berapa kalau 2? 12 bagi 2 berapa adik-adik? Ya, betul. 6. Yang ini 18 bagi 2 bisa berapa? 9. Karena ini dua-duanya bisa dibagi, buletin. Sekarang bagi 2. Lagi. Ini adalah 3. Ini adalah 9. Dibuletin jangan. Karena hanya satu yang bisa dibagi, yaitu angka 6 saja. Selanjutnya, bagi 2 masih bisa nggak? Tidak bisa. Ya, 3 nggak bisa dibagi 2, 9 nggak bisa digunakan 3. 3 bagi 3 berapa adik-adik? 1. 9 bagi 3, 3. Ya. Buletin jangan? Ya, karena bisa dua-duanya. Yang terakhir, ini sudah habis, tinggal satu lagi 3. Gunakan angka 3, 1, 1. Jadi, FEB-nya adalah 2 kali 3. Sama dengan 6. Sama ya jawabannya. Ini 6, ini 6, ini 6. Nah, oke adik-adik, segitu yang bisa kita bahas hari ini. Jadi silakan adik-adik gunakan mana yang paling mudah. Cara yang paling adik-adik mudah dimengerti, mudah dikerjakannya ya. Karena setiap anak itu berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan enaknya pakai faktor persekutuan. Boleh. Mau menggunakan
faktorisasi prima boleh, mau menggunakan petak sawah boleh. Tapi kalau soalnya nanti di buku paket disuruhnya menggunakan cara tertentu, gunakan cara tersebut ya. Baik adik-adik, kakak cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe channel kakak. Mudah-mudahan adik-adik sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.